sebelumnya kita sudah belajar uji tanda atau sign test, kemudian uji McNemar. Nah, kali ini kita lanjutkan uji yang ketiga dari uji non parametrik dua sampel berhubungan, yaitu adalah uji Wilcoxon. Saja uji Wilcoxon ini merupakan uji non parametrik untuk dua sampel yang berpasangan atau punya dependensi. Nah, skalanya ordinal. Nah, kenapa ordinal? Bedanya dengan yang sebelumnya itu ada kategorinya ya. Kalau McNemar itu atau dengan kata lain nominal ya, dan nominalnya. Nah, ini ordinal artinya nanti ada kita membuat peringkat gitu ya. Nah, datanya itu dibuat peringkat, ada rankingnya, ada perankingannya gitu. Jadi antara data satu dan nilainya ada yang lebih tinggi dan lebih rendah begitu. Kalau untuk yang nominal itu ada kategorinya tapi setara, tidak ada peringkatnya. Nah, kemudian ya fungsinya masih sama, membandingkan data antara dua sampel ini dan melakukan penilaian terhadap skor dari dua data. Jadi nanti buat skor juga. Nah, atau kenapa kok tadi ya saya sampaikan ya, jadi pada uji Wilcoxon ini kita akan buat perankingan. Nah, makanya uji Wilcoxon ini juga disebut sebagai uji Wilcoxon sign rank test. Sign rank test. Nah, kenapa udah sign-nya atau tanda ya? Karena ini memang agak mirip dengan uji tanda juga. Karena nanti kalau uji tanda itu kan sekedar kita mencari selisihnya, kemudian diberi tanda plus atau minus, kemudian atau 0, kemudian yang 0 tidak diikutkan. Nah, kalau ini juga sama, yang nanti ada selisihnya 0 tidak diikutkan. Nah, setelah kita dapatkan yang selisihnya tadi, yang plus atau minus, itu nanti diberi peringkat. Nah, diberi peringkat. Nah, nilai hitungnya itu nanti adalah peringkatnya itu. Nah, langsung saja untuk prosedurnya, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, ini saya batasi pada hipotesis dua arah saja ya, yang mudah. Jadi tidak sulit, cukup seperti ini saja. H0-nya adalah P1 sama dan P2, atau teman-teman bisa tulis dengan kata-kata tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, sebelum dan sesudah perlakuan, kemudian H1-nya berarti terdapat perbedaan. Perbedaan itu simbolnya ya P1 tidak sama dengan P2. Hanya P1 dan P2 ini berbeda ya. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya adalah menentukan transmutasi alfa. Bisa 5 atau 1% seperti biasa, tergantung nanti kalau soalnya ya, bergantung soalnya. Nah, kemudian kita perlu membuat tabel bantu ya. Membuat tabel bantu seperti ini, seperti halnya uji McNemar kemarin. Kalau uji McNemar kemarin kita buat informasinya itu dibuat tabel kontingensi ya. Nah, ini kita buat tabel seperti ini. Jadi kita perlu ya, dari datanya kita perlu selisihnya. Ini kan sampelnya ya, sampel pertama, sampel kedua. Kemudian nanti dicari selisih dari sampel pertama dan kedua. Kemudian dicari mutlaknya. Nah, kemudian nanti nilai absolut dari selisihnya ini atau mutlaknya ini kita beri ranking di sini. Nah, kemudian nanti nilai rankingnya kita taruh di positif atau negatif. Karena menaruhnya ini, meletakkannya itu bergantung pada hasil selisihnya tadi. Kalau selisihnya negatif berarti kita taruh di bagian negatif, kalau selisihnya positif kita taruh di bagian positif, seperti itu. Nah,
Kemudian ini kita jumlahkan untuk yang ini, rank yang berada yang tandanya positif, kemudian yang rank tandanya negatif juga kita jumlahkan. Nah, ini yang mungkin berbeda ya. Kalau untuk saintes kemarin kan atau rank uji tanda itu kan hanya pada selisih ini kemudian diberi tanda langsung ya, harus diberi di mencari nilai n-nya berapa gitu. Jadi yang tes, yang mengalami tes atau selisihnya 0 itu tidak diikutkan. Ini juga sama, yang selisihnya 0 tidak diikutkan. Nah, bedanya ini ya, ranknya ini ada ranknya. Selanjutnya adalah menentukan kriteria penolakan. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 ini, kalau misalkan sampel kecil, sampel besar, atau kita pakai p-value atau dengan paket program SPSS ya. Ketika sampel kecil atau n-nya kurang dari 25, H0 diterima jika W hitung lebih dari W tabel. Atau ini kan kita tujuannya ingin menolak H0 ya, jadi yang jadi perhatian salah satu saja, H0 ditolak jika W hitung itu kurang dari W tabel. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa biasanya kan kalau nilai hitung statistik itu kan kalau kita bandingkan dengan nilai tabel akan menolak H0 ketika nilai hitungnya itu lebih dari nilai tabel. Nah, kalau untuk yang uji Wilcoxon sampel kecil ini H0 ditolak jika W hitungnya kurang dari W tabel. Jadi seperti p-value ya, nilai hitungnya harus lebih kecil daripada nilai tabel. Nah, p-value kan juga seperti itu, nilai p-value lebih kecil daripada alfa baru H0 ditolak. Kemudian kalau misalkan sampelnya besar atau n lebih dari 25, dari sama dengan 25, ini H0 ditolak apabila Z hitung lebih dari Z tabel. Z tabel karena tadi kita pakai uji 2 arah ya, P1 sama dengan P2 tadi, maka alfanya dibagi 2, alfanya dibagi 2 nanti. Nah, ini seperti biasa ini. Nah, Z hitung, setelah dapat Z hitung, kalau Z-nya lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Maka H0 diterima apabila Z hitungnya kurang dari Z tabel. Atau bisa juga kita pakai SPSS, kita bandingkan p-value dengan alfa. H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa, diterima jika p-value-nya lebih dari alfa, seperti itu. Adapun untuk statistik ujinya, untuk yang sampel kecil nanti bandingkan nilai W hitung ya. Nah, W hitung itu yang tadi, W hitung ini maksudnya adalah yang ini ya, jumlahan ranking yang terkecil. Nah, ini karena kita pakai uji 2 arah, maka kita fokus pada yang terkecil. Nanti kan bisa yang tandanya positif, bisa yang tandanya negatif ya. Yang nilainya lebih kecil, paling kecil, minimum dari 2 nilai itu ya. Ini nanti dibandingkan dengan W tabel. Nah, W tabel ini atau tabel Wilcoxon ini juga ada, jadi nanti kita ambil nilai W tabel ini dari tabel Wilcoxon. Kemudian untuk yang sampel besar, kita pakai pendekatan distribusi normal ya, Z normal seperti ini. Nah, T-nya ini adalah, T itu ya W-nya tadi, W yang minimum tadi, T-nya. Nah, dikurangi dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan nilai simpangan bakunya. Nah, di sini ya, bagaimana mendapatkan rata-ratanya seperti ini. Jadi n ini adalah banyaknya data tanpa tes ya. Jadi yang selisihnya nanti antara sampel pertama dan sampel kedua itu selisihnya 0, yang punya selisihnya 0, maka tidak diikutkan. Jadi misalkan datanya 20,
yang selisihnya 0 ada 3, berarti yang diikutkan n-nya berarti 17. Nah, n-nya berarti 17 seperti itu. Nah, mu t-nya sama dengan n kali n tambah 1 per 4. Kemudian yang ini sigma t-nya atau simpangan bakunya atau standar deviasinya akar n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 per 24, seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini ya, nilai hitungnya, kemudian kita bandingkan dengan ini tadi, kita sesuaikan dengan kriteria penolakan, baru kita bisa mendapatkan kesimpulannya, apakah keputusan dan kesimpulan apakah hal ditolak atau diterima. Selanjutnya dengan SPSS ini akan lebih mudah karena kita tidak perlu seperti uji Magnum ataupun uji tanda. Jadi ini kita tidak perlu weight cases dulu. Jadi langsung saja bangun data, ada variable view dan data view, kemudian langsung bisa dianalisa. Jadi klik analyze, non parametric test, pilih legacy dialog, pilih to related sample. Nah, variabel kategori 1 dimasukkan ke test pairs variabel 1, variabel kategori 2 dimasukkan ke test pairs variabel 2, atau sampel 1 masukkan ke sampel utama variabel 1, variabel kedua masuk ke variabel 2. Kemudian pilih Wilcoxon pada test type, klik OK. Nanti akan keluar hasilnya, output SPSS-nya, p-value dan nilai Z-nya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Jadi di sini ada soal ya. Nah, ini kita perlu tahu dulu. Nanti kan ada yang sampel kecil dan sampel besar ya. Dengan sampel kecil itu kan kurang dari 25 ya. Kalau sampel besar 25 ke atas. Nah, ini kalau untuk yang sampel kecil ini tadi kita akan membandingkan nilai W-nya tadi atau jumlahan rankingnya yang terkecil paling minimum tadi dengan nilai tabel. Nah, ini kalau misalkan kita coba kita lakukan di jumlah n yang lebih besar lagi, lebih besar daripada 25, ini akan tidak bagus. Tapi kalau misalkan untuk yang rank kecil n-nya kecil atau kurang dari 25, ini kalau kita hitung dengan pendekatan distribusi normal tadi atau dengan cara yang sampel besar, maka juga bisa dilakukan. Jadi ini saya rasa contoh soal ini akan saya lakukan baik secara sampel kecil maupun sampel besar, jadi biar tidak dua kali ya, dan menghemat waktu juga. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan pada anak-anak. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersil. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Nah, kita diminta menguji dengan alfa 5%. Jadi kita ingin diminta untuk melihat apakah suplemen ini berpengaruh atau tidak terhadap berat badan anak, atau setelah meminum, sebelum dan sesudah meminum suplemen ini ada perbedaannya atau tidak. Kemudian di sini ada tabel penelitiannya, tabel pengukurannya. Ini sebelum itu sebagai sampel pertama, sudah sebagai sampel yang kedua. Ini adalah berat badannya dalam kilogram. Ada 15 orang anak ya, atau 15 pengukuran di sini
sehingga di sini n-nya otomatis ya kurang dari 25 ya, atau sampel kecil. Nah, kita bisa lakukan perhitungan dengan cara yang sampel kecil tadi. Nah, kemudian untuk H0-nya di sini tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah meminum suplemen. Untuk H1-nya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah meminum suplemen. Nah, di sini kita pakai ini ya, uji dua arah ya. Ini kan sama dengan tidak terdapat perbedaan, berarti kan sama dengan. Kemudian ini yang terdapat perbedaan berarti tidak sama dengan. Kemudian untuk alfanya sebagaimana di soal, pakai alfa 5%, alfanya 0,05. Kemudian statistik ujinya, statistik hitungnya. Nah, di sini kita buat dulu ya, kita buat tabel pertolongan tadi. Berarti kita pertama cari selisihnya dulu, selisih, kemudian nanti nilai selisih si APS. Nah, kemudian ini ranking, kemudian ini positif, negatif. Nah, seperti ini aja, langsung saja ke soal ini aja ya. Kita cari selisihnya, jadi sampel yang kedua dikurangi sampel yang pertama, atau sebelum dikurangi sudah. Nah, kita drag ke bawah. Kemudian kita cari selisihnya ya, selisihnya dari selisih absolutnya atau mutlak dari selisihnya ini. Bentar, salah. Nah, seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini udah positif semua ya. Nah, setelah itu kita buat rankingnya. Nah, ini buat rankingnya ini kita dulu. Jadi kita udah dulu ya, kita buat pedoman perankingannya di sini sendiri. Nah, balik lagi ya. Harusnya di page spesial. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini ya tadi apanya nih, selisih APS. Kemudian ini kita buat ranking aslinya. Ranking aslinya itu berarti 1, 2 urut ya, urut. Oh, di anu dulu, mohon maaf, kita sebelum ke ranking asli ini kita sorting dulu atau kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini yang bikin beda ini, jadi harus kita pisahkan ya. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, seperti ini. Urutkan dulu, disorting dulu, kemudian diberi ranking asli 1, 2 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Di ranking 1 sampai ranking 15 seperti ini. Nah, oke, selanjutnya ini ya, ada rank asli, kemudian kita buat rank jadi. Yang akan kita gunakan ini yang rank jadi ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kan ada
selisih yang sama ya, yang selisihnya 1 ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Nah ini maka kita akan buat rankingnya seperti ini. Jadi yang ini yang selisihnya 1 ini rankingnya nanti sama. Jadi asalnya dari ini ya, ranking asli dijumlah ranking pertama, ranking kedua sampai ranking ke-6 ini dijumlah, kemudian dibagi 6. Nah sehingga diperoleh 3,5 semua, 3,5. Nah kemudian yang 2 ini berarti ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Ya 1 2 3 4 5. Nah seperti ini dibagi 5. Nah, kita peroleh 9 nilainya. Ini berarti 9. Nah seperti ini. Kemudian yang 3 ada 2. Seperti nanti ini ya, berarti 12,5 ya, bagi 2, 12,5. Kemudian ini juga, ini berarti 14 tambah 15 dibagi 2, 14,5. Nah seperti ini. Nah ini akan jadi pedoman untuk membuat ranking. Jadi nanti yang selisihnya itu 1, maka rankingnya 3,5. Yang selisihnya 2 nanti rankingnya 9, yang selisihnya 3 nanti rankingnya 12,5, dan seterusnya. Nah ini kita coba copy nanti untuk pedoman tadi, membuat tabel tadi ya. Oke, di sini yang sisinya 1 berarti 3,5 ya, 3,5. Ini juga 3,5. Kemudian yang 2 itu 9, yang 3 itu 12,5, yang 3 yang 2 9, yang 1 3,5, kemudian yang terakhir yang 4, selisihnya 4 tuh 14,5. Nah kemudian berdasarkan tadi ya, tanda pada selisihnya, positif atau negatifnya. Nah ini berarti ranknya ini kita pindah ke sesuai dengan tandanya. Ini kan lihat di kolom selisih ini ya, tandanya ini kan positif, berarti kita taruh di positif. Kemudian yang ini negatif, kita taruh di negatif. Kemudian ini positif, ini sampai sini ya, saat ini sampai sini positif semua. Kemudian yang ini negatif. Nah terus yang ini sampai terakhir ini positif. Nah, ini kebetulan tidak ada yang ties ya, atau tidak ada yang
selisihnya 0, jadi nanti kita gunakan semua, atau n nya sama dengan 15. Kita jumlahkan. Nah, 113 untuk yang W yang positif, kemudian W yang negatif adalah 7 ya harusnya. Nah, 7. Nah, di sini tadi kita kan untuk yang sampel kecil kita perlukan yang terkecil ya, nilai yang terkecil, W yang terkecil. Nah, sini kita dapatkan W yang terkecil adalah 7. Maka yang akan menjadi nilai hitungnya adalah yang 7 ini. W-nya, nilai W-nya 7. Nilai W atau W sama dengan 7. Nah, pilih. Antara W positif dan W negatif. Jadi belum tentu ya yang W positif itu lebih besar ya. Jadi yang W negatif itu lebih besar. Itu. Nah, kemudian W tabel ini kita pakai alfa dan n. Di n-nya ya, n-nya tadi kan sama dengan 15 ya, karena tidak ada yang tes atau tidak ada yang tes. Jadi dipakai semua. W tabel berarti sama dengan W 0,05 15. Nah, di sini kita sama dengan ini. Nah, kita cari pada tabel Wilcoxon. Nah, teman-teman bisa cari di Google ya untuk uji Wilcoxon tabel ini. Ini yang kita butuhkan adalah n-nya dan juga alfanya. Alfanya 0,05. Kemudian n-nya 15. Nah, di sini yang n-nya 15 dan alfanya 0,05 adalah 25. Jadi kita dapatkan nilai W-nya sama dengan 25. Atau lihat pada tabel Wilcoxon. Nah, sini bisa kita perhatikan bahwa W itu bandingkan dengan W tabel. Tabelnya 25, W hitungnya adalah 7. Ini lebih besar W tabelnya, atau W hitungnya kurang dari W tabel. Dengan kata lain, di sini kalau W hitungnya kurang dari W tabel berarti H0 ditolak. H0 ditolak. Ini ya. Nah, ini khusus untuk yang Wilcoxon ini memang seperti ini ya, untuk yang W hitungnya kalau dibandingkan W tabel, kalau misalkan lebih kecil berarti H0 nya
tolak H0 berarti terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah meminum suplemen. Nah, seperti itu. Nah, disebutnya seperti itu ya. Atau bisa juga kita lakukan dengan pendekatan ini, pendekatan distribusi normal. Kita copy dengan pendekatan atau cara sampel besar. Jadi di sini ya kita perlu nilai T, kita menilai T-nya, T, kemudian nilai rata-ratanya atau mu T, kemudian sigma T. Nah, kita tulis di sini untuk W-nya T-nya tadi adalah sama dengan W ya. T sama dengan W, sama dengan T sama dengan W, ini sama dengan 7, kemudian mu T rata-rata rata-ratanya sama dengan ini, kita hitung dulu ya rata-ratanya ya. Kan n-nya tadi n-nya sama dengan 15. Rata-ratanya berarti 15 ditambah dikali 15 tambah 1 16 bagi 4, nah, 60 ya. Kemudian yang standar deviasi adalah akar ya, SQRT dari 15 dikali 16 dikali 2 kali 15 30 tambah 1 31, nah, dibagi 24. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, maka untuk nilai Z-nya Z hitung sama dengan ini ya, 7, masih kurang dulu, 7 dikurangi mu-nya adalah 6, kemudian 60, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Hasilnya adalah negatif 3,01 ya. Negatif 301. Ini kita bandingkan dengan Z tabel. Z tabelnya adalah Z tabel alfanya 0,05 dan oh ya, 0,05 dibagi 2 ya, 0,05 dibagi 2 0,25
0,025 ya. Ini kita perlu cari pada tabel Z. Tabel Z. Tabel Z-nya mana ya? Oh, di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kan tadi kan 0,025 alfanya ya, 0,025 atau nilainya. Kita cari yang 0,025. Kita seperti ini dulu. Ini kita ubah menjadi atau Z 1 min bawahnya saja atau Z. Nah, jadi harus diubah seperti ini, 1 min 0,025 atau Z mana ya, Z 0,975. Nah, kita cari nilai Z dari 0,975. Yang peluangnya probabilitasnya 975, 0,975. Sini ya, 0,975. Nah, di sini berarti 1,9 ini 3 ya, 1,96. Nah, seperti itu. Dengan 1,96. Nah, ini kita bandingkan dengan Z hitungnya ini ya. Nah, karena ini kita pakai uji dua arah, maka ini kan kalau uji dua arah itu kan seperti ini ya. Nah, ini saya Nah, uji dua arah itu seperti ini. Jadi nanti ada dua daerah penolakan. Jadi bisa lebih dari nilai H0 ditolak apabila nilainya lebih dari Z tabel atau kurang dari Z tabel. Jadi ada nilai yang, kalau yang bawah ini negatif, di bawah rata-rata ini negatif, kalau yang di atas rata-rata positif, Z-nya positif. Sehingga nanti kan di sini Z-nya itu 1,9. Ini kan min 3,012102 ya, 3,01 lah. 3,01 ini 3,01 ini kurang dari
negatif 1,96. Nah, jadi kan atau bisa juga ini ya, kalau misalkan nanti kan nilainya yang lebih dari gitu ya, 196. Nah, ini gini dibalik. Ya 3,0102 ya. Balik. Nah, seperti ini. Di nanti ada dua. Nah, di sini termasuk termasuk kurang dari lebih dari nilai hitung ya, atau masuk dalam daerah penolakan. Nah, ini kan juga kurang dari kurang dari Z tabelnya. Nah, dengan kata lain di sini H0 ditolak. Nah, karena nilai Z hitungnya ini terletak di sini, di daerah yang hijau ini, daerah penolakan ini, makanya H0 ditolak. H0 ditolak. Seperti itu. Jadi sama ya. Sama. Kemudian untuk yang output SPSS-nya ini saya kasih keterangannya karena memakai uji dua arah. Karena memakai uji dua arah, jadi seperti ini ya, nilai Z hitungnya masuk ke daerah penolakan. Kemudian untuk output SPSS-nya ini sudah saya siapkan ya, datanya sudah saya masukkan untuk mempersingkat waktu. Teman-teman juga mungkin sudah mahir untuk memasukkan data. Nah, ini tidak perlu neko-neko ya, tulis saja sebelum dan sesudah, kemudian diisi datanya sesuai dengan tabelnya tadi, semuanya saja. Langsung kita analyze non parametric test, pilih legacy dialog, pilih to related samples. Nah, kemudian yang sebelum ini taruh pada variabel 1 pada test pair, kemudian sesudah variabel 2. Nah, di sini kalau pada test type biasanya sudah otomatis atas sendiri atau Wilcoxon ya. Jadi ini langsung kita klik OK, sehingga kita dapatkan ini ya outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa p-value-nya 0,002. Nah, ini sudah dua arah ya, jadi tidak perlu alfanya tidak perlu dibagi dua, atau p-value-nya tidak perlu dikali 2. Jadi sudah seperti ini saja, langsung dibandingkan dengan alfa 0,05. Kemudian Z-nya tadi hampir sama, negatif 3,0 tadi 3,01, ini negatif 3,04 ya, hampir sama. Kita
tekan di sini. Bandingkan p value nya dengan alfanya 0,05, kemudian p value nya 0,002. Ini jauh di bawah alfa ya, sehingga kesimpulannya sama, yaitu adalah H0 ditolak. H0 ditolak atau H1 diterima. H1 tadi hipotesisnya adalah terdapat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah meminum suplemen. Jadi dengan kata lain, suplemen penambah berat badan pada anak-anak ini berkhasiat ya untuk menambah berat badan. Jadi ini layak untuk dikomersilkan, keputusannya lah seperti itu.